Selamat datang teman-teman. Kali ini saya Steven Di Bintang, NIM 20317100052 akan membahas tentang penyelesaian UAS TK 3 dengan kode soal B yang membahas tentang ekstraksi dan juga leaching. Pada soal yang pertama, kita akan membahas tentang soal ekstraksi, di mana suatu campuran asam asetat air diekstraksi dengan isopropil eter murni sebagai pelarutnya pada multiple stage ekstraktor. Laju asam asetat sebesar 1.500 kg per jam dengan kadar 35% berat asam asetat dan sisanya air. Sedangkan ekstrak pekat yang keluar sebanyak 3.000 kg per jam dengan kadar 12% berat asam asetat. Hitunglah A. Jumlah plat yang dibutuhkan, B. Laju rafinat dalam kilogram per jam, beserta konsentrasi asam asetat di dalamnya. Data kesetimbangan bisa dicari dalam buku Genkoplis tabel A3.3/24. Yang pertama-tama kita bedah dulu soalnya, kita ilustrasikan sebuah gambar ekstraktor, di mana pada feednya itu mengandung L0-nya sebesar 1.500 kg per jam. Dengan komposisi A adalah asam asetat 0,35, kemudian XB0 ini adalah air 0,65, dan pelarutnya XC0, karena tidak ada di soal itu pelarut, oleh karena itu X di sini adalah 0. Kemudian pada solvent yang masuk adalah Vn plus 1-nya kita tidak tahu. Kemudian YAN plus 1 adalah 0. YBN 0. YCN plus 1 adalah 1. Karena di sini merupakan murni pelarutnya. Pelarutnya adalah isopropil eter. Oleh karena itu, karena murni, tidak ada kandungan pengganggu atau pengotor lainnya. Pada ekstrak yang keluar, itu V1 sebesar 3.000 kg per jam dengan YA1 sebesar 0,12. YB1 dan juga YC1 tidak diketahui. Kemudian pada rafinat yang keluar, Ln ini yang akan dicari, kemudian komposisinya SAN dicari juga. Yang pertama kita akan membuat penyiapan grafiknya dulu, di mana kita telah mendapat dari buku Genkoplis. Ini sudah saya kali dengan persen, sehingga hasilnya berupa koma-koma, di mana pada water layer ini digunakan sebagai grafik atau kurva atau garis rafinat. Yang kita gunakan adalah sumbu A, sumbu X berupa asam asetat, kemudian sumbu Y atau C itu adalah isopropil eter. Kita tidak menggunakan B karena akan susah menggambarnya. Jadi kita menggunakan dua komponen saja, komponen A dan juga komponen C. Kemudian pada isopropil ether layer ini digunakan sebagai garis ekstrak, di mana asetat, kita ambil asetat sebagai sumbu X-nya dan isopropil ether sebagai sumbu Y-nya. Kemudian kita juga akan membutuhkan grafik lagi, dua grafik. Grafik yang kedua, yang berisi kesetimbangan asam asetat, di mana XA-nya itu asam asetat pada water layer dan XC-nya atau Y-nya pada sumbu Y-nya itu adalah propyl ether layer. Kita butuh bantuan garis 45 derajat sebagai garis bantu saja. Kemudian ini adalah hasil plottingannya, di mana yang kuning adalah garis ekstrak, yang hijau adalah garis rafinat, garis biru adalah kesetimbangan, garis hitam adalah 45 derajat. Karena tadi kita sudah membedah soal-soalnya, membedah soal dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya, kita sudah mendapat beberapa titik, di mana titik-titiknya adalah kita plot untuk mencari nilai Ln-nya. Vn plus 1 itu kita temu tadi 0,1. 0 adalah titik yang kita dapat dari komponen YAN plus 1. YAN plus 1, di mana di sini 0, kemudian 1 adalah titik YCN plus 1, di mana di pelarut murni ya. Kita plotting. Kemudian kita L0 juga kita plotting, di mana 0,35 tadi yang dapat diketahui tadi, yang YH0.
Kemudian YC0 karena pada fit tidak mengandung pelarut, oleh karena itu dapat ditulis 0. Kemudian V1, karena yang pertama adalah yang diketahui A1, sedangkan untuk YC1-nya tidak diketahui, maka dapat diketahui dengan membaca grafiknya. Jadi kan kita sudah menghitung YA1-nya itu kita plotting dulu. Kita buat garis putus-putus hingga ke atas, hingga ke garis ekstrak atau yang warna kuning di kiri gambar teman-teman. Kemudian tarik garis ke kiri ke sumbu Y. Nah, di sini kita akan dapat titik 0,84. Setelah itu kita akan menghitung dan juga mengupload koordinat delta. Kita butuh koordinat delta untuk menentukan ln-nya ada di mana. Pada perhitungan delta, kita memerlukan raca massa. L0 min V1 sama dengan delta. Kemudian kita bantu dengan raca massa komponen, di mana kita butuh komponen A dan juga komponen C untuk menentukan koordinat. Di mana pada sumbu X tadi adalah sumbu X tadi adalah asam asetat dan juga sumbu Y adalah isopropil eter. Didapat nilai XA deltanya sebesar 0,11 min 0,11, kemudian XC deltanya 1,68. Dan kita dapat koordinat min 0,11, 1,68. Kita sudah plot di kanan teman-teman. Kemudian kita bisa membaca titik LN-nya. Pertama kita akan meneruskan garis dari titik delta. Sebentar saya siapkan pointernya. Dari titik delta menuju ke Vn plus 1. Ada di sini. Kemudian ditarik ke rafinat. Nah, kita dapat garisnya seperti ini. Kita dapat titik LN-nya. LN-nya 0,15. Untuk yang di bawah ini sumbu X dan sumbu Y-nya 0,025. Nah, kita bisa meneruskan langkah selanjutnya untuk menentukan plate. Dengan meneruskan grafik delta, kemudian ditarik ke V1, diteruskan ke L0. Seperti ini. Kemudian kita tadi kan sudah dapat koordinat dari LN ya. Oleh karena itu kita bisa menghitung dari neraca massa overall. Di mana L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1. Kita masih belum tahu ya Ln-nya berapa. Jadi kita masih perlu neraca massa komponen A. Teman-teman juga bisa pakai neraca massa komponen C karena tadi udah diketahui kedua koordinatnya. Kita pakai A aja dulu. Kita ketemu Ln-nya sebesar 1100 kg per jam. Setelah itu kita menghitung plate. Yang pertama tadi kan sudah siap melanjutkan yang tadi ya. Dengan meneruskan garis dari titik L0 ke kesetimbangan, garis yang biru ini, nah sudah mentok, tarik ke kiri, ke 45 derajat, kemudian ke atas, ke garis rafinat. Nah, ini adalah titik L1. Kemudian kita perlu membuat garis tie line atau garis putus-putus dari L1 ke V1. Nah, ini garis tie line ini disebut kita bisa menghitungnya sebagai satu plate. Kemudian untuk menentukan plate-plate yang lain, karena ini masih belum menabrak atau melewati garis LN-nya, koordinat LN-nya, kita bisa melanjutkan lagi dengan menarik garis L1 ke delta. Seperti ini. Kita dapat V2. Ada di sini V2-nya di garis yang kuning. Nah, ini adalah titik V2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita melanjutkan lagi untuk menarik
ke bawah seperti tadi, mengulangi langkah yang sama. Meneruskan garis titik ke L2 hingga ke kesetimbangan, kemudian ke garis 45 derajat, kemudian tarik ke atas ke rafinat. Sudah. Kita bisa menentukan garisnya. Karena sudah melewati, kita bisa menghitung plate-nya ada berapa sih? Tuh. Yang terbaca di sini, karena titik LN ini adalah yang warna pink ini kan sudah melewati ya, sudah di tengah-tengah plate yang kedua. Berarti setidaknya plate yang didapatkan nanti hanya berkisar antara 1 hingga 2 plate. Kita hitung, dan ternyata jumlah plate-nya adalah 1,41 plate. Atau kita bisa dibulatkan nih menjadi 1 plate. Selanjutnya kita akan bahas tentang leaching, di mana pada soal ini 4.000 kg per jam biji-bijian yang mengandung 50% berat minyak nabati diekstraksi dengan menggunakan 10.000 kg per jam pelarut yang punya komposisi 98% berat enheksan dan 2% berat minyak nabati. Jumlah larutan adheren bervariasi menurut komposisi larutannya sebagai berikut. Menurut tabelnya, kondisi biji-bijian ini cukup halus sehingga larutan overflow yang keluar dari tiap stage selalu mengandung padatan halus sebanyak 0,02 kg per kilogram larutan. Konsentrasi minyak dalam produk underflow tidak boleh lebih dari 2% berat. Tentukan A, stage ideal yang diperlukan, B, persen recovery minyak nabati dari biji-bijian ini. Yang pertama kita akan membedah soalnya terlebih dahulu, di mana ini berbeda dengan ekstraksi tadi, di mana ekstraksi tadi V1 X1, V1 Y1, L0-nya X0. Kali ini V1 X1, L0 Y0, dan ada tambahan B. B merupakan inert solid, kemudian untuk komponen A adalah minyak nabati, dan komponen C adalah enheksan atau pelarutnya. Di sini yang masuk feed solidnya L0 4.000 kg per jam, kemudian di A0 adalah 0,5, kemudian di C0-nya adalah 0, di mana kita tidak ada di soal, karena tidak ada soal, jadi kita anggap sebagai pelarutnya tidak ada, dianggap sebagai 0. Kemudian pada solvent berisi Vn+1 sebesar 10.000 kg per jam, kemudian komponen A-nya 0,2, kemudian komponen C-nya 0,8, dan B-nya adalah 0. Kemudian untuk exit overflow itu hanya ada N1 0,02 kg per kilogram larutan. Sedangkan lead solid itu cuma ada YAN 0,02. Kemudian kita plotting YA versus N. Kalau yang diekstraksi tadi itu kan kita sesama X ya, sesama XA dan juga XC, YA dan juga IC. Kali ini kita XA dan juga YA ada di sumbu X, sedangkan sumbu Y-nya diwakili N. Karena pada tabel tadi seper N, maka kita rubah dulu menjadi N, agar grafiknya tidak kebalik ya. Kita dari rumus seper N itu kita pertama 2. Nah, bagaimana kita menentukan N-nya? Dengan kita bolak-balik saja. Mendapatkan seperti ini. Dan kita plot seperti ini. Ini adalah sumbu N, dan di sini adalah sumbu XA, YA. Dan ini adalah garis underflow. Kemudian kita menghitung nilai NN+1, YB0, dan juga N0. Di sini kita kenapa kita hitung, biar kita tahu koordinatnya, agar memudahkan saat perhitungan, saat pencarian yang kita akan ketahui nanti. Di mana NN+1 di sini kita dapat dari B overflow, atau bisa juga disebut B yang ada di Vn+1, karena B yang ada di Vn+1 adalah 0, maka Nn+1 otomatis menjadi 0. Kemudian YB0 atau yang ada di L0
itu kan ada ya 0,5% berat minyak nabati. Nah, sisanya berarti tinggal inner solidnya 0,5 juga. Karena 1 min 0,5 menjadi 0,5. Sehingga B underflow di sini atau YB0-nya tadi dikali sama L0-nya. L0-nya 4000. Dibagi menjadi L0 atau jumlah larutan A dan juga C. Menjadi N0 sama dengan 0,5. Kita plot. Pertama Vn plus 1-nya dulu. 0,02 ini dari AN plus 1 sama NN plus 1. Kita plot di sini. Sudah. Kemudian kita plot lagi N0 0,5. Ini YA0 sama NN N0. N0 di sini. N0. Terus di sini adalah tarik L0. Di sini titik L0-nya. Kemudian kita titik NLN. Di mana titik LN adalah kita ketahui tadi AN-nya itu 0,02. Nah, N-nya, NN besarnya itu tidak tahu, maka dapat diketahui dari sini. Kita tarik garisnya, kemudian kita mentokin sampai garis underflow, kemudian kita tarik ke kiri. Kita mendapatkan N-nya sebesar 0,49. Kemudian untuk menghitung nilai XA1, yaitu komponen A yang ada di V1. Kita ketahui L0, N0 dari neraca massa, dan LN dan NN, kita dapat LN-nya 4000, 81,63, kemudian titik M-nya 14.000, kemudian V1-nya, nah V1-nya didapat dari neraca massa LN plus V1, sehingga dapat hasilnya 9918,37. Kita cari neraca massa komponen A-nya untuk menentukan koordinat. Seperti ini, seperti tertera di layar, menghasilkan 0,21. Kita bisa plotting titik V1-nya. VA1 ada di 0,02, 0,21. Nah, di sini. Kemudian kita meneruskan garis dari titik L0 min V1 min delta. Kita tarik ke sini. Karena delta adalah pertemuan dari L0 V1 dan juga LN Vn plus 1. Oleh karena itu kita bisa mengetahui titik deltanya ada di mana. Kita tandai di sini. Kemudian akan kita ketahui stage-nya dengan menarik garis ke atas. Tarik garis ke atas dari titik V1 ke L1. Seret. Sampai mentok ke underflow, garis underflow. Kita dapat, kemudian kita tarik garisnya ke delta. Seret. Kemudian kita dapat V2 dan juga kita dapat satu stage. Ini stage-nya. Ini V2, ini L1. Kita teruskan lagi hingga kita melewati LN. Kita teruskan lagi, kita tarik lagi, teruskan lagi, tarik lagi hingga mendapat LN-nya hingga melewati LN. Kita dapat jumlah stage-nya adalah 4 stage. Kemudian untuk menghitung recovery, persen recovery dapat dari persamaan V1 kali XA1 min V1 kali N1 dibagi L0 kali A0 kali 100%. Kita dapat recovery-nya sebesar 96%. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, silakan bisa komen di sini, komen di kolom komentar. Atas perhatiannya, terima kasih. Semoga bermanfaat.